Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang cerita rakyat dan kosakata yang ada di dalam cerita rakyat. Cerita rakyat kali ini akan membahas asal-usul Danau Toba. Simak videonya sampai akhir ya. Pada zaman dahulu, di Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda yang tinggal sendirian. Suatu hari, ia pergi ke sungai untuk memancing ikan. Ia melemparkan pancing berkali-kali, tetapi tidak ada ikan yang memakan umpannya. Pemuda itu tetap sabar dan mencoba melempar pancing lebih jauh ke tengah sungai. Tiba-tiba, pancingnya bergerak sangat kuat. Setelah menariknya dengan susah payah, ternyata ia mendapatkan seekor ikan yang sangat besar. Pemuda itu sangat senang lalu membawa ikan besar itu pulang ke rumah untuk dimasak. Ketika ia ingin memanggang ikan, ternyata kayu bakarnya habis. Ia pergi ke kamar untuk mengambil kayu bakar tambahan. Namun, saat kembali ke dapur, ikan itu tiba-tiba hilang. Di tempat ikan tadi, ada beberapa keping uang emas. Pemuda itu merasa bingung dan terkejut. Saat membuka pintu kamar, ia melihat seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan itu ternyata jelmaan dari ikan besar tadi. Perempuan itu meminta izin untuk tinggal di rumah pemuda tersebut. Karena sering bersama, akhirnya pemuda dan perempuan itu saling menyukai, lalu menikah. Namun, perempuan itu memberikan satu syarat kepada suaminya. Sang suami tidak boleh menceritakan asal-usul istrinya kepada siapapun. Akhirnya, mereka pun menikah. Setelah menikah, mereka hidup bahagia dan mempunyai seorang anak laki-laki. Anak itu sangat disayang oleh ibunya. Suatu hari, ibu meminta anaknya mengantarkan makanan untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Di tengah perjalanan menuju ladang, anak itu merasa lapar. Ia berhenti lalu memakan sedikit makanan yang dibawa untuk ayahnya. Setelah sampai di ladang, ia memberikan makanan itu kepada ayahnya. Ketika melihat makanan yang berkurang, ayah menjadi sangat marah. Karena emosi, ayah berkata kasar kepada anaknya dan mengatakan bahwa anak itu adalah keturunan ikan. Anak itu sedih, lalu pulang dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Setelah mendengar perkataan suaminya, sang ibu merasa sangat sedih karena suaminya telah melanggar janji. Ia menyuruh anaknya pergi naik ke bukit supaya selamat. Kemudian, sang ibu pergi ke sungai. Tiba-tiba, cuaca berubah menjadi sangat gelap. Petir menyambar dan hujan turun sangat deras. Sang ibu melompat ke sungai, lalu berubah kembali menjadi ikan besar. Sang ibu melompat ke sungai lalu berubah menjadi ikan besar. Ia berubah menjadi seekor ikan besar. Tidak lama kemudian, terjadi banjir besar. Air terus naik hingga menjadi sebuah danau yang sangat luas. Danau itu akhirnya dinamakan Danau Toba oleh masyarakat setempat. Itu tadi cerita rakyat tentang asal-usul Danau Toba. Sekarang kita akan membahas kosakata dalam cerita tersebut.
Yang pertama atau slide pertama itu ada kosakata memancing, umpan, dan susah payah. Memancing itu artinya menangkap ikan. Umpan itu artinya makanan untuk menarik ikan. Lalu susah payah itu artinya dengan sangat sulit. Kosakata selanjutnya yaitu di slide kedua cerita rakyat terdapat kosakata lenyap, keping uang emas, jelmaan, dan terkejut. Lenyap itu artinya hilang. Keping uang emas artinya potongan uang dari emas. Jelmaan artinya berubah bentuk. Terkejut itu artinya sangat kaget. Kosakata selanjutnya yaitu di slide ketiga. Terdapat kosakata menikah, bersumpah, ladang, dan panen. Menikah artinya menjadi suami istri. Bersumpah artinya berjanji dengan sungguh-sungguh. Ladang artinya tempat bertani. Dan panen artinya hasil dari bertani. Selanjutnya, kosakata di slide keempat. Terdapat kosakata murka, keturunan, dan mengadukan. Murka artinya sangat marah. Keturunan artinya asal keluarga. Mengadukan artinya melaporkan kejadian. Selanjutnya, kosakata di slide terakhir atau slide cerita terakhir. Terdapat kosakata gelap gulita dan petir menyambar. Gelap gulita artinya sangat gelap atau suasananya sangat gelap. Petir menyambar artinya kilat di langit. Kilat yang muncul di langit. Itu tadi cerita rakyat asal-usul Danau Toba dan kosakata yang ada di dalamnya. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih.